مرحبا أهلا النوادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang kami muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Amin Wanci Albar, semoga disehatkan Allah Ta'ala biniyati syifa bisurati Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya muliakan para habaib wal Habib Alwi Albar, Ustaz Jamal, Ustaz Sukri, Ustaz Sofyan, wa jamil hadirin wa insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang ilmu firasat. Firasat di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sini saya ada tulis. Itu artinya, ya, firasat artinya yang pertama keadaan yang dirasakan akan terjadi sesudah melihat gelagat. Itu di kamusnya. Arti yang kedua, firasat adalah kecakapan mengetahui sesuatu dengan melihat keadaan. Arti ketiga, pengetahuan tentang tanda-tanda pada badan. Dan arti yang keempat, keadaan muka yang dihubung-hubungkan dengan tabiat orangnya untuk mengetahui tabiat orang tersebut. Itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti dari firasat. Nah, di dalam kitab ini diterangkan firasat itu ada dua macam. Ada yang pertama, kismun lil insan an khatirin la ya'rifu sababahu. Satu bagian ini bagi manusia, dia dapat firasat lewat bisikan hati, khatir, dan dia tidak mengetahui sebabnya. Nah, berarti di sini sifatnya tidak ilmiah, nggak bisa dipelajari. Ini firasat yang pertama, jadi dari bisikan hati. Nah, kaitannya dengan spiritual seseorang, jiwa seseorang yang suci, yang bersih, sebagaimana yang kita terangkan di pertemuan lalu, maka Allah berikan firasatnya tidak meleset lewat khotir. Khotir itu artinya bisikan hati. Dicontohkan di sini di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, ya, diriwayatkan ada seseorang mengatakan, saya bertemu Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu warda. Jadi beliau ini namanya ada, cuma saya tidak mau sebut karena kisahnya kurang baik. Ia katakan sendiri bahwa saya mau bertemu Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika itu di tengah jalan berpapasan dengan seorang wanita cantik. Maka saya memandang wanita tersebut. Dan bukan hanya saya memandang, tapi saya mengamati keindahan wanita itu. Dilihat itu wanita cantik, dia tatap, dia amati itu perempuan. Akhirnya dia tersadar dan belum sempat bertobat waktu itu. Kemudian sampailah dia ke rumah
khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika dia masuk ke rumah Sayyidina Utsman, bertemu dengan Sayyidina Utsman, pada waktu itu ada banyak orang juga, tamu yang datang banyak. Tiba-tiba Sayyidina Utsman mengatakan, yadkhulu alayya ahadukum wa athar zina zahirah fi ainai. Masuk saat ini seseorang di antara kalian bertemu denganku, ya, bekas zina mata masih nampak di matanya. Di kasyaf itu zina mata kelihatan. Maka orang tersebut mengatakan, ketika Sayyidina Utsman mengatakan, amma alimta anna zinal ain, ya, Sayyidina Utsman mengatakan, tidakkah kamu tahu bahwa ada juga zina mata, yaitu an-nazru, memandang yang haram. Terkejutlah orang tersebut. Kemudian dia mengatakan, awahyun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah masih ada wahyu setelah Rasul? Artinya tahu dari mana itu kejadian. Maka dijawab oleh Sayyidina Utsman bin Affan, gak ada wahyu lagi, selesai. Akan tetapi yang masih ada adalah tabsirah wa burhanun wa firasatun shadiqah. Yang masih ada penglihatan dengan mata hati dan bukti dan juga firasat yang benar. Alam tasma' qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Utsman, tidakkah kamu pernah mendengar bahwasanya Rasul pernah bersabda, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasat orang beriman, karena sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Nah, ini satu contoh firasat lewat bisikan hati. Gak bisa dipelajari, tidak ada teorinya, tidak ada rumusnya, tapi murni ilham dari Allah. Karena orang tersebut sudah bersih. Kemudian bagian kedua, ada firasat yang bisa dipelajari. Nah, ini yang kedua, firasat yang bisa dipelajari. Bihayatil insani wa alwanihi wa agwalihi wa af'alihi. Dia bisa mengetahui karakter seseorang dengan ekspresi wajah, dengan melihat, mendengar ucapan-ucapannya, dengan gerak-geriknya. Itu bisa dipelajari itu. Nah, itu tidak sangkut paut dengan khotir tadi, bisikan hati. Itu siapapun bisa mempelajari ilmu itu, sekalipun itu orang kafir. Nah, sebagai contoh di sini, saya pengalaman pribadi deh. Yang pertama, ada salah satu guru kami itu perempuan. Ya, dulu mantan menteri di zaman Soeharto, menteri perempuan, ya, apa itu, pemberdayaan perempuan atau apa namanya, Dr. Haja Tuti Alawiyah. Itu termasuk guru saya itu, dan beliau kenal saya. Beliau cerita ke Ustazah Rodia itu. Beliau bilang ada satu mahasiswa saya orang Ternate itu, aduh pusing kadang-kadang. Dulu masih senang dialog. Itu saya berapa kali, karena kuliah di tempat beliau juga di Asy-Syafi'iyah di Pondok Gede, Jakarta. Kenal saya. Karena selama 3 tahun saya kuliah di sana, itu kalau ada sesi tanya jawab pasti saya orang pertama. Dan bukan tanya saja, tapi dulu karena masih muda, senangnya mengkritik. Ini kitabnya keliru nih yang begini, yang benar begini. Itu semua dosen itu, saya semester 1 sudah dikasih suruh ngajar semester 7. Semester 1 dosen-dosen suruh ngajar yang semester 7, kadang semester 3. Dan beliau sering
meminta saya mengisi di radionya, Radio Asy-Syafi'iyah. Ya, ada tamu dari luar negeri, kita disuruh menerjemahkan. Jadi beliau kenal sekali saya, dan ternyata kemarin ngobrol sama Ustazah Rodia, itu ketika datang ke Ternate selalu sebut, saya punya mahasiswa satu orang Ternate, itu luar biasa, wakada. Bukan untuk kesombongan, tidak, tapi memang kita waktu itu belajar, kita gak pernah main kemana-mana, belajar 24 jam, tidak ikut kegiatan yang lain kecuali hanya belajar. Nah, beliau punya kelebihan beliau itu bisa mengenal seseorang itu lewat raut wajah. Ini bisa jadi pemimpin, dilantik jadi pemimpin. Kan ketua, beliau juga mendirikan tuh badan koordinasi majelis taklim, ya, itu yang dirikan beliau. Dan saya tahu beliau punya pesantren anak yatim piatu, punya sekolah dari madrasah sampai tingkat universitas Asy-Syafi'iyah. Begitu juga ayah beliau seorang kiai besar di Jakarta, Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Itu ayah beliau. Nah, saya pernah tanyakan tuh, ini Universitas Syafi'iyah ini apakah nisbat ke Imam Syafi'i atau nisbat ke ayah beliau yang namanya juga Kiai Syafi'i, Abdullah Syafi'i. Kemudian dijawab dua-dua, ya, karena ayah beliau sering mengatakan ismi Syafi'i wa madhabi Syafi'i, ya, nama saya Syafi'i dan saya madhab Syafi'i. Jadi nisbatnya ke dua-dua, ke nama ayah beliau dan juga ke madhab Imam Syafi'i. Nah, beliau paham ilmu begini, bisa membaca karakter seseorang. Itu kalau lantik di setiap provinsi yang menjadi ketua BKMT itu tanpa harus wawancara. Dia lihat saja tuh, nah, ini antum cocok jadi pemimpin. Dan itu terbukti. Lihat kita pertama kali, nanti yang menerjemahkan, antum yang terjemahkan. Padahal sebelumnya belum kenal. Ini orangnya cerdas nih, orang ini pintar. Itu sekali pertemuan dia bisa kenal tuh. Nah, itu bisa dipelajari ilmu itu. Beliau juga masuk tokoh perempuan berpengaruh muslim, ya, muslimah di Indonesia, ya. Dan juga dapat gelar doktor kehormatan, dan anak-anaknya juga semuanya pelajar semuanya, doktor juga banyak anak-anak beliau. Beliau juga punya yayasan yang menaungi anak yatim piatu, disekolahkan sampai jadi doktor, jadi profesor. Nah, saya kurang lebih 3 tahun sering mengikuti seminar-seminar beliau, aktif juga di pondok pesantren beliau, dan juga di kampus, ya, Asy-Syafi'iyah di Pondok Gede. Nah, saya 3 tahun belajar di situ. Nah, itu pengalaman pribadi saya dengan Ibu Hajah Tuti Alawiyah. Dan sering ziarah ke makam ayah beliau, karena makamnya di situ juga, di daerah Jatiwaringin. Dan saya tinggalnya di situ, di Jatiwaringin. Kemudian contoh ilmu firasat yang bisa dipelajari, Al-Imam Syafi'i termasuk salah satu ulama yang sangat ahli di dalam ilmu firasat. Sebenarnya Imam Syafi'i bisa dua tuh, firasat lewat hati bisa, firasat lewat ilmu juga bisa. Selevel Imam Syafi'i itu bisa dua-dua. Akan tetapi Imam Syafi'i ini belajar juga ilmu firasat yang secara pendekatan ilmu. Dikisahkan di sini Imam Syafi'i pernah duduk di masjid bersama muridnya bernama Imam Rabi'. Kemudian di saat Imam Syafi'i duduk, tiba-tiba masuk seorang laki-laki. Dia keliling, dia menghampiri orang-orang yang sedang tidur di masjid.
Imam Syafi'i mengatakan kepada sang murid Rabi, wahai Rabi, coba kamu bangun, katakan kepada orang tersebut bahwa budaknya yang hitam itu sudah kabur, ya. Dan budak yang hitam itu mata sebelahnya buta. Kata Imam Syafi'i, coba sampaikan kepada orang itu. Maka sang murid pun bertemu orang tersebut dan mengabarkan. Maka terkejut, kok bisa tahu bahwa dia sedang mencari budaknya yang orang Afrika yang hitam, yang matanya buta sebelah, persis sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Akhirnya dia tanya balik, aina huwa, di mana budakku itu? Rabi bilang, bukan saya yang terangkan tadi, saya punya guru yang mengatakan, yaitu Imam Syafi'i. Kalau kau mau tahu di mana budakmu, tanya langsung saja ke Imam Syafi'i. Akhirnya dihampiri oleh Imam Syafi'i. Kemudian dikatakan, ya Sayyidi, wahai tuanku, saya ingin bertanya, aina abdi, di mana budakku itu? Imam Syafi'i menjawab, tajiduhu fil habs, kamu akan dapati budakmu itu sekarang ini dalam penjara. Padahal Imam Syafi'i tidak kenalnya orang, ya. Saat ini lagi di dalam penjara. Fadhahaba rajulu fawajadah. Ternyata benar apa yang dikatakan Imam Syafi'i. Orang tersebut pergi ke penjara, dia dapati budaknya benar ada dalam penjara. Maka datanglah dia dan mengatakan, wahai Imam Syafi'i, tolong kabarkan kepada kami, bagaimana kau bisa mengetahui perkara ini? Imam Syafi'i mengatakan, saya melihat tadi seorang laki-laki tadi, yaitu kamu masuk ke masjid dan kamu mendatangi orang-orang yang sedang tidur. Maka sesungguhnya saya tahu kalau kamu datangi di jam saat ini, mencari orang di jam saat ini dan lagi tidur, itu saya tahu nih kamu ini sedang mencari budak. Itu tradisi mereka, tahu tuh budak itu biasanya keluar jam berapa waktu itu, di jam-jam tidur siang, karena itu waktu istirahat kerja. Makanya kamu menghampiri orang-orang yang lagi tidur. Kemudian saya mengetahui bahwa yang kamu cari itu budak asal Afrika, karena kamu hanya menghampiri orang-orang yang tidur yang kulitnya hitam. Yang kulit hitam dia hampiri. Oh, berarti sedang mencari budak Afrika yang kulitnya hitam. Kemudian saya tahu bahwa dia kabur karena saya melihat bahwa budak itu biasanya tidur tidak bisa di luar di jam istirahatnya, pasti di tempat yang sudah disediakan oleh tuannya. Waktu istirahatnya harus di situ. Tapi kalau sudah kamu cari di masjid, berarti saat ini dia sedang kabur. Dan saya tahu matanya sebelah buta. Imam Syafi'i mengatakan, karena kamu melihat dulu lama di bagian mata, berarti saya tahu budak itu matanya buta. Dan yang saya lihat, kamu selalu melihat di mata sisi kiri. Maka saya pastikan budak itu matanya buta di sebelah kiri. Nah, jadi bukan pakai khotir, tapi dianalisa itu, ya. Itu ilmu firasat yang bisa dipelajari. Nah, itu disebut dengan fisiognomi kalau bahasa sekarang. Fisiognomi, atau sering disebut juga ilmu firasat wajah, atau ilmu membaca karakter seseorang lewat wajah. Nah, ilmu ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Aristoteles, ya, filosof Yunani. Aristoteles juga pencetus awal ilmu tersebut. Ada juga disebut mikroekspresi, adalah respon emosional yang tidak tampak secara jelas dan hanya terjadi dalam sepersekian detik.
Ilmu ini pertama kali ditemukan oleh Paul Ekman. Ini menurut orang-orang barat nih. Paul Ekman yang membahas tentang meneliti emosi dan ekspresi wajah. Jadi dari karakter wajah seseorang, ekspresi wajah seseorang, mereka sudah bisa tahu tuh. Ini karakternya seperti apa, tabiatnya seperti apa, wataknya seperti apa. Itu pembahasan keilmuan di cabang ilmu psikologi. Nah, ilmu firasat dalam artian di dalam ilmu Islam disebut ilmu firasat. Ilmu firasat atau fisiognomi yang digagas oleh Ar-Razi tentu mendahului pemikiran modern. Tadi diklaim bahwa Paul Ekman sebagai pencetus awal ilmu tersebut. Ternyata jauh sebelum dia, ulama kita Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi sudah menulis kitab tentang ilmu firasat tersebut yang membahas tentang ekspresi wajah. Kalau Aristoteles belum berupa ilmu, belum disusun berupa ilmu, tapi sudah ada praktek. Nah, ulama yang menyusun secara sistematis menjadi satu ilmu firasat tersebut adalah Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Itu tahun 544 Hijriah. Lahir wafat 606 Hijriah, jauh sebelum Paul Ekman. Bahkan beliau lebih dahulu melampaui zamannya sebelum para ilmuwan modern berkecimpung dalam disiplin keilmuan ini. Sebut saja ada Michael Scott, Gerolamo Cardano, kemudian juga ada Della Porta. Nah, itu mereka adalah ilmuwan-ilmuwan yang berkecimpung di bidang ilmu tersebut. Ternyata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi jauh sebelum mereka sudah membahas ilmu itu. Dan kitabnya matbu', kitabnya Ar-Razi dicetak, ada sampai sekarang, bisa dibeli tuh. Nah, itu kitab sebenarnya beliau mengambil daripada ilmu firasatnya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i lebih dahulu. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Tapi kitab beliau itu hilang, mafqud. Jadi Imam Syafi'i sudah menulis kitab tentang ilmu firasat sebenarnya. Ya, sebatas kemampuan saya sudah coba mencari tahu kitab asli karangan Imam Syafi'i dalam bidang ilmu firasat, saya belum dapati sampai saat ini. Yang saya dapati karya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sehingga ulama banyak menisbatkan bahwa itulah ilmunya Imam Syafi'i. Karena Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah ulama besar mazhab Syafi'i. Tentu sanad ilmunya akan bersambung kepada Al-Imam Syafi'i. Kitab tersebut berjudul Al-Firasah, Daliluka li ma'rifati akhlaqin nasi wa tibaihim wa ka'annahum kitabun maftuh. Itu judulnya. Yang diterjemahkan artinya kitab firasat yang memberikan petunjuk kepadamu mengetahui karakter-karakter manusia dan tabiat-tabiat mereka, seakan-akan mereka itu kitab yang terbuka. Jadi karakter mereka seperti kitab yang terbuka, seperti buku bisa dibaca. Itu kitab karangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Al-Imam Ibnu Qayyim juga menulis kitab Kitabul Firasah yang membahas tentang firasat. Beliau lahir tahun 691, wafat 751 Hijriah. Jadi Al-Imam Ar-Razi terlebih dahulu, baru beliau menulis kitab firasah. Ada juga namanya Zaidan, menulis kitab ilmu firasat. Nah, beliau punya lebih unik lagi. Bukan hanya membaca karakter manusia, karakter hewan juga bisa. Bisa tahu kambing lagi sedih nih, ekspresi mukanya kayak gimana. Dia buat riset tuh untuk membahas dan mengkaji karakter hewan. Bukan hanya manusia tapi hewan. Bisa tahu nih hewan ini lagi stres,
hewan ini dari wajahnya nampak dia sedang sakit dan seterusnya. Nama bukunya adalah Kitab Firasat. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau belajar ilmu ini, memang tidak ada keterangan yang jelas dari mana Imam Syafi'i mendapatkan ilmu firasat. Ya, jadi Imam Syafi'i ini ahli psikologi juga. Namun kebanyakan dalam kitab-kitab manaqib yang kami baca, seperti kitab manaqib karya Al-Imamul Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, dan kitab manaqib Imam Syafi'i karangan Ar-Razi juga, itu beliau dapatkan ilmu tersebut di Yaman. Beliau belajar ilmu firasat itu di Yaman. Kalau di Yaman beliau punya guru lumayan banyak. Jadi saya gak bisa pastikan dari mana beliau dapatkan. Tuh. Kurang lebih saya catat di sini guru beliau yang berasal dari Yaman. Itu ada beberapa nama, diantaranya Mutarrif bin Mazin, salah satu guru beliau di Yaman. As-Son'ani, Son'ah, tinggalnya di ibu kota Yaman, di Son'ah. Guru beliau yang di Yaman yang kedua Amrun bin Abi Salamah. Nah, Amrun bin Abi Salamah murid Imam Auza'i, salah satu imam besar di Syam di zamannya itu. Kemudian guru beliau yang berasal dari Yaman juga namanya Yahya bin Hissan Al-Bakri. Al-Bakri itu kebanyakan nisbat ke turunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau ada nama Al-Bakri, Al-Bakri, tidak semua ya, kebanyakan. Itu punya nasab bersambung ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Nah, Syekh Yahya ini murid dari Imam Laits bin Sa'ad Al-Misri, ahli fikih besar yang ada di Mesir. Kemudian beliau juga berguru kepada Syekh Hisham bin Yusuf As-Son'ani, seorang qadhi di kota Son'a. Nah, kemungkinan besar yang pernah saya dengar dari guru saya, termasuk Ibu Prof. Dr. Tuti Alawiyah, itu beliau mengambil ilmu psikologi itu tentang ilmu firasat tadi kepada Syekh Hisam tadi. Ya, Syekh Hisam ini qadhi yang ada di Son'a. Jadi belajar sampai tuntas tuh. Sehingga Imam Syafi'i itu punya kedalaman ilmu tersebut tidak kalah dengan ilmu fikih, tidak kalah dengan ilmu hadis. Bahkan beliau ketika coba membaca karakter seseorang lewat ekspresi wajah terus, itu tidak pernah meleset. Dan sudah ditulis kitabnya. Nah, sudah ditulis kitabnya. Setelah selesai beliau mempelajari ilmu tersebut, beliau menuju ke kota lain, jadi keluar dari Son'a. Fi riwayah mau menuju ke kota Makkah. Riwayat yang lain pergi ke Mesir. Wallahu a'lam bishawab tujuannya kemana setelah itu. Yang pasti beliau sampai di Son'a belajar kepada imam-imam di sana. Di antara ilmu yang beliau dapatkan ketika belajar di negeri tersebut adalah ilmu firasat. Dan sudah menulis satu karya ilmiah tentang ilmu tersebut dan sudah bereksperimen. Ternyata tidak pernah meleset. Sampai akhirnya beliau melakukan perjalanan, tiba di satu tempat, beliau ingin bermalam di situ. Disambutlah oleh seseorang yang sangat ramah, sangat baik. Imam Syafi'i ketika itu membaca karakternya, ini orang tidak baik. Tapi realitanya orangnya sangat baik. Bahkan Imam Syafi'i ditawarkan nginap di tempat saya. Ya, silakan. 3 hari juga tidak apa-apa. Imam Syafi'i lihat ini orang tidak baik, tapi kenyataannya dia baik. Akhirnya Imam Syafi'i nginap di situ, di rumahnya. Sehari-hari orang tersebut melayani Imam Syafi'i dengan penuh ketulusan. Dijamu Imam Syafi'i, diberikan wangi-wangian, dikasih tempat, dikasih
Akhirnya hari pertama Imam Syafi'i diperlakukan dengan baik. Hari kedua juga orang tersebut melayani Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i sudah merasa berdosa. Waduh, saya sudah suuzon ini. Ini orang ternyata baik. Ya. Tapi di ilmu firasat saya ini orang karakternya saya baca tidak baik. Ini menjadi dilematis. Di satu sisi ilmu tersebut tidak pernah meleset, beliau praktekkan. Tapi di sisi yang lain perilaku orang itu sangat baik. Khawatir masuk kepada prasangka buruk. Ya Allah larang, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'da dzanni itsmun. Hari ketiga selesai Imam Syafi'i mau pamitan, diantarkan oleh orang tersebut. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan terima kasih atas kebaikannya. Sudah 3 hari saya dijamu dengan baik di sini. Maka orang tersebut mengatakan sabar dulu, tidak gratis semua itu. Imam Syafi'i hampir-hampir, saya lupa sampaikan, hampir-hampir kitab yang beliau tulis itu mau dibakar. Karena saya sudah prasangka buruk sama dia. Ternyata dia orangnya baik. Sudah ini saya mau bakar nih kitab. Akhirnya khawatir masuk kepada bab suuzon. Ternyata di hari ketiga apa yang diprediksi oleh Imam Syafi'i rahimahullah terkait apa yang beliau baca dari karakter orang tersebut ternyata benar. Waktu mau pamitan dia bilang ini tidak gratis semua dari hari pertama. Dan ditulis tuh minyak wangi harganya sekian, bantal harganya sekian, kamar harganya sekian, makan pagi harganya sekian, semua dipakai harga. Imam Syafi'i tersenyum, berarti wah benar. Kata Imam Syafi'i berapa itu semua dibayar. Nah, itu kepakaran Imam Syafi'i di dalam ilmu firasat. Nah, dikisahkan juga di sini kami ambil dari kitab Manaqib Al-Imam Syafi'i karya Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Syafi'i pernah duduk dengan muridnya namanya Al-Humaidi. Ini Al-Humaidi ini muridnya Imam Syafi'i. Kalau kita sering baca kitab Sahih Bukhari itu masuk dalam periwayat. Imam Bukhari mengambil dari Imam Humaidi. Al-Humaidi ini murid Al-Imam Syafi'i. Begitu juga dari Imam Laits bin Sa'ad lewat murid Yahya bin Bukhair. Kemudian muridnya Imam Malik juga Imam Bukhari mengambil dari murid namanya Abdullah bin Yusuf. Jadi sanad Imam Bukhari itu bersambung pada Imam 4 mazhab. Baik secara tidak langsung lewat murid ya, tidak ketemu langsung. Karena masa tidak bertemu. Sekalipun bertemu usia masih anak-anak. Nah itu Imam Humaidi dengan Imam Syafi'i sedang duduk di satu masjid atau satu tempat. Kemudian ada seseorang itu berjalan di hadapan Imam Syafi'i di kota Makkah. Kemudian Imam Syafi'i ditanya oleh Imam Humaidi, wahai Imam Syafi'i, ini ada orang lewat. Al-Humaidi tanya ke Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, kira-kira orang ini profesinya apa ya? Dia punya profesi apa? Imam Syafi'i mengatakan ketika mengamati orang tersebut, oh ini profesinya, ini antara dua. Saya lihat profesinya dua dia nih, tukang kayu atau tukang jahit, najjar atau khayyat. Penasaran Imam Humaidi, saya mau tanya dulu. Sebentar kata Imam Syafi'i, tanya. Kemudian saya bertemu orang tersebut kata Imam Humaidi dan saya bertanya, mohon maaf, antum profesinya apa? Dijawab, kuntu najjarah. Oh dulu saya profesinya tukang kayu. Wa al-an ashtagilu bil khiyatati. Tapi sekarang saya profesinya tukang jahit. Berarti dua prediksinya betul ya. Kata Imam Syafi'i dia ini profesinya tukang kayu atau tukang jahit. Ternyata kedua-duanya benar.
Itu ketajaman firasatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Di dalam kitab yang lain yang kami baca diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, ada dua kisah terkait keahlian Imam Syafi'i dalam ilmu firasat. Yang pertama dikisahkan Imam Syafi'i bersama Muhammad bin Hasan, salah satu ulama bernama Muhammad bin Hasan. Kedua-duanya sedang duduk di sekitaran Ka'bah. Sedang duduk di sekitaran Ka'bah. Kemudian lewat seseorang. Maka Al-Imam Muhammad bin Hasan berkata, "Wahai Imam Syafi'i, kira-kira orang ini profesinya apa?" Imam Syafi'i mengatakan, "Khayyat, tukang jahit." Kemudian ulama lain mengatakan, "Enggak, kalau saya menduga dia tukang kayu." Maka diutuslah seseorang tanya, coba tanya ke dia. Kemudian ditanya, "Profesinya apa?" Dijawab, "Tukang jahit." Dulu tukang jahit, sekarang tukang kayu. Kemudian dua-duanya benar. Imam Syafi'i benar, ulama yang tadi itu juga benar. Itu namanya Hasan, ya, Muhammad bin Hasan. Kemudian dikisahkan juga Al-Imam Rabi'. Imam Syafi'i sebelumnya tidak pernah kenal dengan saudaranya Imam Rabi'. Imam Rabi' ini murid Imam Syafi'i, Al-Imam Rabi' Al-Muradi, yang kita baca kitab Al-Um. Kitab Al-Um itu tulisannya beliau, bukan Imam Syafi'i tulis kitab. Kitab Al-Um itu Imam Syafi'i mendiktekan ilmunya itu, kemudian murid mencatat. Catatan itulah yang nanti menjadi kitab induk, namanya kitab Al-Um. Di antara yang mencatat kitab tersebut atau diktenya Imam Syafi'i, dua orang, Imam Al-Buwaiti dan Rabi'. Al-Buwaiti dan Imam Rabi'. Kalau kitab Risalah, Ar-Risalah itu tulisannya Imam Syafi'i, dikirimkan lewat surat kepada Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi namanya, seorang ahli hadis di zamannya. Tapi kalau kitab Al-Um tulisan dari murid Imam Syafi'i mendiktekan. Dua murid yang menulis, Al-Imam Al-Buwaiti dan Imam Rabi'. Nah, saya katakan tadi Imam Syafi'i itu bukan hanya ahli ilmu firasat lewat pendekatan ilmu, tapi juga spiritual, khotir juga. Karena buktinya Imam Syafi'i pernah mengatakan ke murid-muridnya tadi, Al-Buwaiti, Imam Rabi', keadaan mereka di masa depan lebih dahsyat lagi. Bahkan mengatakan kepada muridnya Al-Buwaiti bahwa kamu kasihan nanti, kamu meninggalnya dibunuh. Dan Imam Syafi'i menerangkan secara detail, kamu dibunuh seperti apa keadaannya, begini. Ternyata betul, waktu berjalan Imam Syafi'i sudah meninggal dunia. Muridnya Al-Buwaiti terbunuh sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i. Jadi Al-Buwaiti dibunuh, ya, kalau tidak salah disalib atau pokoknya dibunuh secara zalim. Nah, Ar-Rabi' duduk bersama Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian Imam Syafi'i sebelumnya tidak pernah mengenal saudaranya Ar-Rabi', muridnya beliau. Pada waktu itu sedang duduk di Masjid Jami'. Kalau Rabi' ini di Mesir, murid beliau yang asal Mesir Rabi' dan Al-Buwaiti. Kalau yang di Irak ada Al-Karabis, Abu Thawr, Za'faroni dan lain sebagainya. Juga ada Imam Ahmad bin Hanbal, ya, di Irak. Itu diistilahkan Gaul Godim, pendapat lamanya Imam Syafi'i ketika hijrah di Mesir sampai meninggal di Mesir. Itu disebut Gaul Jadid. Di antara dua tokoh murid yang menyebarkan ilmunya Imam Syafi'i, Al-Buwaiti dan Imam Ar-Rabi'. Sedang duduk di Masjid Jami'. Kemudian
Imam Syafi'i memanggil aku, kata Rabi, ya Rabi, ta'al, sini. Ada laki-laki lewat masuk ke masjid. Ya Rabi, hadzal mar alladhi yamshi akhuk. Wahai Rabi, ini laki-laki yang jalan ini saudara kamu kan? Dikatakan, qultu na'am, iya benar itu saudaraku. Dari mana bisa tahu? Dari wajahnya. Dari wajahnya itu mirip. Kemudian cara berjalannya. Kemudian dari lekukan jari-jarinya. Kemudian dari langkah kakinya. Kemudian dari rambutnya. Maka saya pastikan dia saudaramu. Oh, itu harus pakai ilmu. Ini luar biasa Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya tidak salah Imam Nawawi yang sudah hebat seperti itu. Ya, Imam Nawawi hebat luar biasa. Ziarah ke Mesir, ingin mengziarahi Imam Syafi'i, kuburan Imam Syafi'i. Sampailah Imam Nawawi ingin ziarah ke kuburan Imam Syafi'i, baru lihat itu kubahnya Imam Syafi'i. Beliau berhenti di situ, nggak berani masuk. Jadi salamnya dari jarak jauh, saking malunya kepada Imam Syafi'i. Orang-orang besar ya, la ya'rifu fadla ahlil fadli illa ahlul fadli. Gak bisa seorang itu mengenal kemuliaan seseorang melainkan orang itu juga mulia. Imam Nawawi orang mulia, dia paham manzilah pangkatnya Imam Syafi'i. Jadi hanya dari luar, ini jauh-jauh dari Syam, dari Damaskus, pergi ke Kairo Mesir, mau ziarah ke Imam Syafi'i, tidak sampai ke depan makamnya. Dari jauh, dan itu jaraknya sangat jauh. Hanya lihat kubah, ya, kubah makam. Salam di situ, selesai, balik lagi pulang. Wa fir riwayah, kata Imam Nawawi, itulah perbedaan pangkatku dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di sana, saya di sini. Kalau kita, wallahu alam, mereka paham. Wa kadza al-Imam Syekh Abu Wahab Sya'rani setiap kali ziarah ke makam Sayyidina Zainab, Sayyidah Zainab tidak pernah masuk ke dalam makam, selalu di luar. Katakan, saya malu dengan aib saya. Saya ziarah ke orang yang suci. Itu selevel Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i luar biasa dalam ilmu firasat. Nah, ini ilmu firasat terbagi dua. Yang tadi diterangkan, yang pertama firasat lewat bisikan hati, khotir, dan yang kedua firasat yang bisa dipelajari, atau dalam istilah modern namanya ilmu fisiognomi. Biasanya itu kalau digunakan untuk interogasi, ya kan? Tahu orang bohong itu kalau bicara kening keangkat terus, itu dia sedang menciptakan, atau agak sekian detik ditanya dia agak lama, itu sedang mengadakan sesuatu yang dikarang di otak, sehingga ada tuh pemikiran, proses berpikir. Di antaranya kening terangkat. Kemarin lihat ada ketemu sama saya punya adik itu kemarin, lama dia mau menciptakan tuh, oh agak ketemu. Itu dipelajari dalam ilmu tersebut. Nah, insyaallah ini ilmu warisannya ada sampai sekarang, dan kitabnya masih dicetak sampai saat ini, dan juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Carilah kitab karangan Fakhruddin Ar-Razi. Itulah kitab yang sanadnya kepada Imam Syafi'i. Riwayat kedua, kenapa kitab Imam Syafi'i tentang firasat tidak ada? Tidak ada kitab Imam Syafi'i tentang ilmu firasat. Itu ada riwayat kedua, kitab tersebut sudah dibakar oleh Imam Syafi'i. Kalau dari guru saya mengatakan kitabnya dibakar oleh Imam Syafi'i karena kejadian tadi itu. Ini orangnya baik, hari ke-1 dia baik, Imam Syafi'i bilang ini orang tidak baik. Hari kedua dia jamu Imam Syafi'i.
Akhirnya di hari ketiga itu, sebelum beliau pamitan, beliau bilang, astagfirullah, saya sudah suuzon sama orang itu. Ini kitab buat saya jadi prasangka buruk. Akhirnya dibakar oleh Imam Syafi'i. Ketika sudah dibakar, pamitan, ternyata orang itu minta bayar semua. Wah, berarti betul tadi. Tapi kitabnya sudah dibakar. Beliau ingin menulis kembali, tidak sempat, meninggal dunia setelah itu. Nah, itu ada guru kami meriwayatkan demikian, ya. Nah, dan ini yang saya percaya, bahwa kitabnya sudah dibakar. Tapi kalau kita baca kitab manakib, memang disebut tidak sempat dibakar. Ya, makanya ada lafaz kada. Kada itu hampir-hampir, ya, hampir-hampir dibakar. Nah, wallahu a'lam. Insyaallah pertemuan berikut kita membahas lagi tentang lanjutan syarah hadis Arba'in Nawawiyah. Masih membahas tentang sudah selesai tentang firasat. Kita bahas biografi Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi sebagai rawi hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan ba'da tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.